Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Mardana Kurniasih, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar dengan sifat pembelajaran yakni daring, kemudian tugas video ini sebagai tugas akhir untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran menulis, yakni diampu oleh Ibu Dr. Aida Aisyah SPD MPD. Kemudian yang perlu dipahami bahwasanya nanti saya ketika melakukan praktik tidak ada siswa, dan materi yang akan saya gunakan yaitu mengenai materi cerpen untuk kelas 11. Baik. Jadi akan langsung saya mulai untuk praktik mengajar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini kalian kabarnya baik-baik saja, sehat, masih semangat ya untuk menerima ilmu baru, pengetahuan baru. Oke, jadi jangan pernah lelah ya untuk menimba ilmu, karena itu akan sangat bermanfaat untuk kita. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pada materi sebelumnya. Jadi sebelum kita mempelajari ataupun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi. Amin. Baik, Ibu akan langsung saja mulai memimpin doa. Anak-anak mohon ya, baik yang kalian sedang tidak on cam ya, tidak masalah, yang penting kalian menyimak ya. Kalau sudah ada di ruang Zoom, Ibu harapannya kalian bisa menyimak. Baik, Ibu langsung mulai saja berdoa menurut kepercayaan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Baik, berdoa selesai. Nah, silakan untuk anak-anak yang tidak mengalami kendala jaringan, mohon kalian bisa on cam. Ya, bisa on cam agar Ibu tahu mana anak-anak yang memang benar-benar serius mengikuti. Tapi kalau misal kalian ada kendala jaringan tidak masalah, jika memang tidak bisa untuk mengaktifkan kamera tidak masalah, Ibu memaklumi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwasanya hari ini seperti biasa, siapapun yang hadir di sini ya Ibu anggap secara keseluruhan semoga saja semuanya hadir. Kalaupun tidak, seperti biasa saya minta tolong pada salah satu perwakilan kelas, yakni ketua kelas tentu saja. Mohon nanti bisa bantu Ibu untuk list siapa-siapa teman-temannya yang hadir mengikuti pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Baik, materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu ya. Pagi hari ini kita masih dalam bab yang sama, yang ini meneladani unsur-unsur kehidupan dalam cerita pendek atau kita kenal dengan cerpen ya. Nah, materi pada pagi hari ini, kalau pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bersama menganalisis ataupun mengkaji apa itu cerpen. Ya, sudah kita belajar definisi cerpennya, kemudian belajar bagaimana menganalisis atau menyimpulkan pesan-pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai apa saja sih unsur-unsur pembangun dalam cerpen ataupun struktur yang ada pada cerpen. Kita sudah belajar ya. Jadi Ibu harap kalian sedikit demi sedikit mengingat ya materi kita pada pertemuan minggu lalu. Oleh karena itu mungkin yang lupa, nanti kita akan belajar kembali, tapi Ibu hanya mengulas secara sekilas saja, tidak didefinisikan secara
detail gitu kan, kita sudah belajar pada minggu lalu ya. Baik, jadi sebelumnya Ibu izin share terlebih dahulu materi pada pagi hari ini. Mohon anak-anak bisa menyimak ya. Sebentar. Baik, apakah sudah nampak layar Ibu? Ya, Ibu harap layarnya sudah nampak di masing-masing gawai ataupun dari kalian yang ada laptop ya bisa terlihat gitu ya. Baik, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai merancang teks cerpen ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita memang sifatnya masih teori. Kenapa sih Bu? Padahal kan merancang itu praktik ya. Kenapa tidak dipraktikkan saja gitu? Kenapa harus masih teori terus gitu? Kenapa? Karena Ibu yakin sekali ketika kita saat ini situasi masih pembelajaran daring, ketika PTM saja misalnya di sekolah, ketika kalian diminta untuk merancang sebuah cerita, ini hasilnya tidak akan maksimal. Ya, bukan Ibu tidak percaya dengan kemampuan kalian, tidak. Kenapa? Karena ini kan kita masih proses belajar. Dan juga apa sih? Kenapa tidak akan maksimal? Satu, ide. Dua, ada mood ya, suasana ya. Ketika kalian suasananya sedang tidak baik ya, ketika datang sekolah moodnya sedang bad mood misalnya, terus semangatnya sedang turun, terus disuruh membuat cerita, aduh ya tidak akan masuk gitu kan, materinya pasti tidak akan masuk. Jadi nanti tenang saja, ketika pembelajaran ini tidak Ibu minta langsung ke saat pembelajaran kalian sembari merancang, belum. Jadi tugasnya ini sebagai tugas pekerjaan rumah atau PR ya. Jadi masih ada waktu tentu saja. Kalau tugasnya Ibu pasti ada waktu ya, ada deadline-nya lumayan lama. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita masih teori. Kenapa? Karena kalau semisal langsung ketika Ibu menerangkan kalian sembari merancang, ya Ibu yakin tidak akan maksimal, gitu kan? Oke, pertemuan pada minggu hari ini, ya kita belajar mengenai merancang teks cerpen. Jadi nanti kalian akan belajar merancang teks cerpen ini, tapi dalam tahapan yang masih pemula, ya. Jadi kita belajar secara dasar. Dan nanti kita ini fokusnya pada kajian atau fokusnya pada mengonstruksi, kegiatan mengonstruksi teks cerpen. Sama ya, mengonstruksi, merancang itu sama. Tapi perbedaannya kalau mengonstruksi itu kita nanti membuat cerita versinya kita. Ya, ketika kalian sudah baca, tapi dibuat dengan versi kalian. Nah, kalau merancang ini kan dari awal prosesnya, itu bedanya di situ saja. Oke, nah ini. Jadi standar kompetensi yang harus kalian capai ataupun pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita mengacu pada 1 KD saja, yaitu pada KD 4.9. Apa itu? Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Jadi agar tidak lupa nanti Ibu akan membahas sedikit apa saja sih unsur cerpennya, strukturnya apa saja yang harus ada dalam cerpen yang kalian rancang. Jadi ketika membuat cerpen itu tidak boleh asal dibikin cerita. Ingat ya, cerpen memang cerita pendek tapi berbeda dengan diary misalnya. Kita tidak asing dengan istilah dear diary ya. Mengapa? Karena kalau cerpen itu ada unsurnya, ada strukturnya. Kenapa juga? Karena kalau semisal dear diary atau kalian membuat cerita diary gitu ya, itu kan sifatnya privasi gitu kan. Otomatis hanya segelintir atau bahkan tidak ada orang yang tahu cerita kalian yang kalian tulis. Beda dengan cerpen. Nah, kalau cerpen di sini ada pembaca. Ya, kalian nggak mungkin bikin cerpen disimpan saja gitu, tidak mungkin, harus ada pembaca. Silakan kalian mempersilahkan salah satu atau salah dua teman ataupun saudara, keluarga untuk membaca karya kalian gitu ya, untuk menguji kualitas kalian dalam menulis.
ya, bagus tidaknya gitu. Oke, selanjutnya IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini kita mengacu pada 1 IPK saja, yakni kalian memang nanti diminta untuk menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun, ya. Baik. Sampai di sini Ibu rasa kalian sudah paham apa yang akan kalian terima, ya, maksudnya ilmunya, tugasnya seperti apa, mungkin gambarannya sudah ada ya. Oke, ya, ini yang Ibu katakan tadi, gimana Ibu akan mengulas secara sekilas saja apa yang penting dalam sebuah atau dalam proses merancang sebuah cerpen. Baik. Yang pertama ada unsurnya. Unsur pembangun cerpen yang seperti kita ketahui ada berapa ini? Ada 7. Yang pertama ada tema, ya, tema atau topiknya. Nah, ketika kalian membuat cerpen harus ada temanya. Masa bikin cerpen nggak ada temanya? Aneh kan ya? Jadi setiap orang penulis membuat cerpen pasti ada tema. Ini penting sekali. Kenapa? Tema adalah seperti pengertiannya, tema itu adalah ide atau gagasan pokok dalam cerita ataupun topik masalah yang kalian angkat. Itu termasuk dalam tema. Misal kalian ingin membuat cerpen dengan temanya, Bu, saya itu suka loh dengan sifat tema-tema yang religi. Saya tuh suka dengan kisah Nabi, dengan Rasulullah misalnya. Nah, itu bisa kalian rancang misalnya gitu kan. Nah, bagaimana caranya kalian bisa cari contohnya supaya menemukan gambaran topik ya dengan tema Islami. Kalian bisa cari gitu kan di internet itu banyak sekali. Oke, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Namanya cerpen tidak bisa hidup kalau tidak ada tokoh, ya. Dan tidak bisa hidup tokoh itu kalau tidak diberi watak. Ya, jadi ini sesuka-sesukanya kita gitu. Karena kita sebagai penulis ya ya istilahnya ya sekarepe dhewe lah gitu ya. Ibaratnya kalau buat cerita itu wataknya mau seperti apa nih gitu. Nah, tokohnya mau diberi nama siapa nih misalnya. Itu terserah kita, semaunya kita. Oke. Selanjutnya ada alur. Ini menjadi salah satu hal yang penting yang perlu kalian pahami. Jadi silakan dicatat ya. Kalau ya Ibu tidak perlu menerangkan kalau yang penting-penting dicatat itu. Kalian sudah besar, sudah remaja, sudah paham ya kalau pelajaran ya, kalau penting ya silakan dicatat gitu ya. Oke. Kalau alur secara umum kan kita kenal ada 3 ya, maju, mundur, dan campuran. Nah, Ibu ingin kasih bocoran nih ya, kira-kira alur mana sih Bu yang memang digemari oleh pembaca, yang menunjukkan kualitas kita, yang sering untuk saat ini, jenis alur ataupun plot yang sering digunakan oleh penulis-penulis zaman sekarang atau zaman now gitu ya, itu alurnya adalah campuran atau kita kenal dengan plot twist. Mengapa demikian? Jadi perlu anak-anak ketahui dalam dalam karya sastra ya. Jadi sebuah karya sastra apalagi seperti prosa, cerpen ya, maupun puisi maupun drama yang lain gitu ya. Jadi kalau yang prosa ini, contohnya yang cerpen ini, jadi kalau membuat karya sastra itu untuk menunjukkan bukan baik ya, tapi kualitas ya. Jadi kalau semisal karya sastra ini, semisal alur yang dibuatnya ini tidak mudah ditebak, topik masalahnya semakin complicated ya, semakin banyak, semakin besar, itu akan semakin baik kualitas karya yang dibuat, termasuk juga pada cerpen. Jadi ketika kalian membuat cerpen, alurnya tidak mudah ditebak, plot twist, kita kenal dengan plot twist atau alur campuran, itu akan lebih baik. Kenapa? Pembaca ini akan semakin sibuk menerka-nerka, berpikir kira-kira nanti seperti apa ya endingnya. Jadi kalau kalian mampu mengolah cerita dengan plot twist, dengan bahasa yang jauh lebih
matang misalnya, wah jago sekali itu. Itu sudah tingkatannya level tinggi sih memang kalau kita bisa sebagai penulis membuat alur plot twist seperti itu. Tapi kalau untuk pemula, penulis pemula biasanya memang kalau ini Ibu tidak memaksa kalian harus membuat cerita dengan alur plot twist karena memang susah. Jadi ya lumayan susah ya. Jadi kalau semisal kalian belum lihai dalam menulis, silakan kalian pilih boleh menggunakan alur maju maupun alur mundur. Kalau umumnya sih alur maju ya. Nah, selanjutnya ada latar. Latar di sini ada latar latar ada 3 jenis juga, ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika merancang sebuah cerpen apa? Yaitu dalam membuat latar di sini ada latar suasana. Suasana bagaimana? Suasana batin. Batin tokoh. Ketika kalian mampu menggambarkan suasana batin tokoh, wah, hebat sekali, jago gitu ya. Oke, itu butuh keterampilan ya. Jadi memang ketika seorang penulis sudah pro, otomatis ada prosesnya. Awalnya pemula yang amatiran, akhirnya bisa menjadi pro ya. Oke, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini ada 2 jenis, sudut pandang orang pertama dan ketiga. Pertama ini adalah contohnya atau ciri-cirinya adalah pengarang ini sebagai menggambarkan posisi pengarang sebagai tokoh aku. Ada ciri-ciri penyebutan aku di situ. Itu yang condong. Itu kalau yang orang pertama. Atau orang ketiga adalah pengamat. Pengamat di sini dia serba tahu, menceritakan semua alur cerita tokohnya dari A sampai Z misalnya ya, dari prolog sampai epilognya gitu. Itu kalau yang pengamat. Kemudian ada gaya bahasa. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Gaya bahasa ini menjadi salah satu unsur yang penting juga untuk menunjukkan seberapa baik kualitas karya yang kalian buat. Mengapa? Karena gaya bahasa ini adalah penggunaan kalimat, penggunaan kata ataupun diksi yang diwakilkan oleh majas-majas yang bisa menghidupkan sebuah imajinasi pembaca melalui cerita yang kalian buat atau karang. Selain itu, gaya bahasa ini memiliki perasaan atau pikiran pengarang. Perlu kalian ketahui bahwasanya dalam gaya bahasa ini ada 3 jenis ya. Jadi ada gaya bahasa yang memang baku, bahasa baku, ada semi baku dan non baku atau yang sering digunakan dalam sehari-hari. Itu terserah kalian mau menggunakan gaya bahasa yang seperti apa. Kemudian selanjutnya ada amanat. Ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi ketika merancang cerita harus ada amanatnya, ya. Ada poin-poin pesan moralnya. Itu harus ada. Oke. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen di sini ada 6 ya. Ada abstrak, orientasi, publikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Ya. Jadi ada poin-poin yang memang Ibu dibedakan di situ. Ada abstrak, evaluasi, kode. Ini memang sifatnya opsional, kalian bebas ya, misal ingin menyertakan abstrak silakan, evaluasi, kode silakan, kalaupun tidak juga tidak masalah. Tapi yang wajib kalian sertakan ada orientasi, komunikasi, resolusi. Apa? Ada pengenalan cerita. Ada orientasi itu adalah pengenalan ceritanya, komunikasi adalah konfliknya ya. Semakin complicated masalah yang kalian angkat ataupun masalah yang kalian angkat ini berbeda dengan cerita-cerita yang lain, misalnya, itu akan lebih bagus. Mengangkat masalah baru itu akan lebih bagus ya. Itu juga diimbangi dengan kosakata kalian, diksi kalian ya. Kalau semakin banyak pembenaran kata yang kalian punya akan semakin baik. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian akhir atau endingnya. Jadi ketika merancang cerita yaitu juga kebebasan penulis ingin merancang versi sad ending atau happy ending. Kalau kalian tim yang suka happy ending ya silahkan dibuat happy ending lah gitu ya. Atau sad ending ya silahkan. Atau bahkan ada yang endingnya masih gantung nih Bu, gitu. Nggak apa-apa, dibikin part 2 juga nggak masalah ya. Jadi sekreasinya kalian. Oke. Selanjutnya ada kiat-kiat menulis cerpen. Ini menurut Tohar 2008 halaman 36. Ibu percepat saja intinya. Jadi yang pertama ada judul dan paragraf pertama ini memiliki daya tarik karena sebagai etalase sebuah cerpen.
Betul sekali. Ketika kalian ingin mencari cerpen, pasti yang kalian lihat dulu kan judulnya. Aduh, judulnya kira-kira menarik nggak ya nih? Nah, kalian lihat dulu. Wah, ini kok anti mainstream sekali ya judulnya. Saya jadi kepo nih. Nah, itu salah satu hal yang perlu kalian perhatikan ketika membuat cerpen, judulnya harus menarik. Tidak yang pasaran lah istilahnya gitu. Kemudian menggali suasana dengan menciptakan latar. Latar ini yang Ibu tegaskan, tonjolkan adalah bagian suasana batinnya ya. Ketika kalian bisa menggambarkan suasana batin tokoh itu akan lebih baik ceritanya. Jadi latar ini bukan kalau latar secara umum kan ada tempat, ada waktu, itu kan sudah terlalu biasa gitu ya. Nah, untuk kalian ini sudah bukan fasenya untuk menciptakan yang hal-hal seperti itu ya, sudah tahu lah ya. Tapi Ibu ingin kalian ini fasenya sudah bisa merancang, menggambarkan suasana batin tokoh ya. Oke, selanjutnya ada cerpen ini diberi bumbu sebagai penghidup suasana. Apa sih bumbunya? Contohnya tadi gaya bahasa ataupun dalam unsur pembangun cerpen itu adalah bumbu dan strukturnya. Ya, itu adalah bumbu-bumbu penghidup suasana. Ataupun bumbu yang lain apa? Masalah yang diangkat. Ya, semakin banyak masalah yang diangkat, bukan banyak ya, maaf, semakin besar masalah yang diangkat, semakin kuat itu kan semakin baik gitu. Oke, kemudian ada cerpen ini hanya ada satu persoalan dinamakan fokus atau fokus cerita atau topik masalah ya. Jadi masalahnya itu hanya satu saja yang diangkat, tapi harus diberi bumbu, diperkuat gitu ya. Jadi jangan masalahnya ini sering banget kita temui nih, tapi kenapa nggak dibuat dengan versi yang lebih baik ya gitu. Jadi kalian ini sudah fasenya harus bisa merancang sebuah cerita, bukan seperti ketika kalian dulu SD SMP ya. Kalau kalian dulu SD SMP pasti liburan kalian disuruh buat cerita, itu cerita sehabis liburan ya, hanya itu saja kalimatnya kan, sangat mudah ditebak. Nah, kalau cerpen kali ini memang Ibu minta kalian lebih serius karena ini akan menunjukkan kualitas kalian dalam menulis ya, gitu, dalam bercerita tentunya. Barangkali nanti ketika kalian sudah pro dalam menulis cerpen, meningkat nih levelnya bikin novel gitu. Apalagi kalau bisa sampai bestseller, itu sangat luar biasa itu profitnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ada penulisan cerpen ini harus melalui tahap ya. Tahap ketika penyuntingan ya, tahap-tahapnya itu tadi ada tahap struktur ya Mas, Ibu ada strukturnya. Itu harus termuat gitu ya. Kemudian mengembangkan membaca, membuat tema yang baru dan segar ini. Ketika kalian ingin membuat cerpen, silahkan cari tema-tema yang baru, angkatlah masalah-masalah baru yang saat ini sedang booming, yang sedang tren. Nah, silahkan kalian cari masalah itu. Jangan yang biasa-biasa, yang sudah berlalu-lalu, yang sudah banyak sekali digunakan, jangan digunakan lagi. Akan sangat membosankan. Kenapa? Karena pembaca pasti sudah bisa menebak alurnya. Sekali lagi, ketika membuat cerita, jangan sampai membuat pembaca ini mudah untuk menebak alur. Jangan. Ya, harus plot twist kalau bisa ya, tapi karena kalian masih pemula, masih dasar, bolehlah maju mundur tidak masalah. Tapi kalau yang sudah ingin tertantang nih, Bu, saya pengen yang plot twist, wah silahkan, boleh sekali gitu ya, tidak masalah. Oke, selanjutnya kalimat ini ditulis dengan kalimat efektif. Tentu karena ini cerpen, kalau misal semakin masalahnya semakin banyak, bukan cerpen lagi namanya, itu sudah novel. Ya, oke. Selanjutnya dalam membuat cerpen ada tokoh, ya. Terus diakhiri dengan persoalan yang memang sudah dianggap selesai. Jadi, Bu, kalau misalnya endingnya menggantung, saya buat jadi part 2, part 3, part 4 boleh, tapi maksimal hanya sampai part 2 saja. Ya, silakan kalau misalnya kalian ingin buat cerpen tapi sampai lanjut tapi sampai part 2 saja. Ibu batasi sampai part 2. Gitu. Kemudian yang terakhir, cerpennya harus diberi judul yang menarik. Oke, baik, sampai sini Ibu rasa kalian sudah paham. Ibu lanjutkan materinya ya. Tahap dalam merancang cerpen ya, ataupun mengonstruksi. Mengonstruksi di sini perlu kalian ingat kembali, mengonstruksi ini nanti kalian akan merancang
atau membuat cerpen yang sudah kalian baca dibuat dengan versi kalian sendiri. Ya, jadi originalitas karya kalian. Tidak boleh sama persis dengan cerpen yang sudah kalian baca. No. Ya, tidak boleh. Oke, yang pertama adalah baca. Tentu saja baca cerpen yang akan kalian konstruksi. Kemudian tentukan fokus cerita atau topik masalah. Cari kata-kata kunci. Kata-kata kunci di sini adalah yang menjadi kata-kata yang memang menunjukkan topik masalah dalam cerpen tersebut. Ataupun kalian boleh cari kata-kata istilah-istilah baru sebagai ya untuk menambah-nambah wawasan kalian ketika ingin merancang. Aku pengen menggunakan kata ini deh, kayaknya ini keren nih, baru nih katanya gitu. Boleh, silakan. Selanjutnya susunlah menjadi kerangka cerpen dan kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ya. Oke, selanjutnya ini ada latihan soal. Ibu minta kalian kerjakan terlebih dahulu dalam waktu 2 menit. Silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Ya, Ibu mulai. Silakan. Oke, maaf, ini memang soalnya kurang jelas. Jadi soal ini kalian diminta untuk memilih jawaban kira-kira mana sih bentuk konstruksi sebuah dari penggalan cerpen di sini ya. Ini kan penggalan cerpennya adalah cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Nah, kalian diminta untuk mencari bentuk konstruksinya seperti apa. Dari opsi A, B, C, dan D dan E gitu ya. Kalian pilih. Oke, maaf ya. Oke, Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan dalam waktu 2 menit saja karena memang waktunya sudah semakin limit ya. Ya, silakan. Jika ada yang sudah menemukan jawaban, langsung Ibu nanti keep saja. Kalian bisa jawab lewat chat ya, di kolom chat ataupun di misal WhatsApp saja tidak masalah, atau di chat saja lah, di chat ya. Adakah yang sudah menemukan? Oke, baik, waktu sudah habis. Tadi ada beberapa anak yang sudah mampu menjawab. Ada yang betul, ada yang kurang tepat atau masih salah. Jadi ada yang banyak menjawab di opsi B, ada juga yang menjawab di opsi D. Yang benar yang mana, Bu? Yang mana ya? Di opsi D. Mengapa? Karena di opsi D ini bentuk konstruksinya ini sudah lengkap, menjabarkan cerita yang memang menggambarkan penggalan cerita ini sudah lengkap. Kenapa yang B belum? Di sini disebutkan bahwasanya bayangkan hanya gara-gara pepaya dia bertahan tidak mau memaafkan tetangganya. Padahal di sini belum disebutkan apakah si tokoh ini memang memaafkan atau tidak, atau belum. Ini kan belum disebutkan. Tapi di sini sudah disebutkan duluan ya. Ini yang kurang tepat di situ. Kalau yang ini sudah tepat ya, sudah jelas. Oke, sebentar Ibu ingin menampilkan sebelum nanti kita mengakhiri pelajaran, Ibu ingin menampilkan sedikit salah satu platform ataupun laman situs kalian bisa mencari bahan referensi cerpen-cerpen untuk kalian baca sekaligus referensi supaya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, baik, kita selanjutnya pada tahap penugasan ya. Tahap penugasan ada 2. Mengapa ada 2 tugas, Bu? Karena Ibu minta kalian membuat 2 buah cerpen. Yang pertama, kalian silahkan buat cerpen ini dengan tema bebas. Tahapannya adalah dengan mengonstruksi. Kegiatannya adalah mengonstruksi cerpen. Jadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ketika kalian ingin membuat cerpen, misalnya temanya tema fiksi, Bu. Nah, silahkan dibuat, dikonstruksi. Tahapannya sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian ketentuannya untuk jumlah katanya ini disesuaikan dengan kertas yang digunakan.
Jadi kalau ini Ibu bebaskan kalian boleh menggunakan HVS warna ataupun folio. Jadi kalau untuk jumlah kata ini boleh sampai 1 sampai 2 lembar ya, minimal 1 lembar ya, minimalnya 1 lembar. Silakan dibuat cerpen minimal 1 lembar, baik tugas 1 maupun kedua ini sama. Dan untuk tenggat waktunya ini sampai minggu depan saja. Kemudian untuk yang tugas kedua, kenapa buat lagi, Bu? Nah, tugas 2 ini temanya sudah Ibu tentukan, yaitu dengan tema pandemi. Mengapa? Karena untuk cerpen yang kedua ini Ibu rencananya ingin membuat sebuah antologi cerpen. Ini adalah contoh antologi cerpen ya, bisa dilihat. Contohnya adalah mengenai jembatan merah. Ini adalah tema besarnya, jembatan merah ditulis oleh 36 penulis cerpen. Jadi untuk tugas 2 ini, kalian Ibu minta untuk membuat cerpen dengan tema pandemi ya. Jadi buat bukunya ini rencananya adalah satu kelas gitu ya, per kelas lah gitu. Karena memang per kelas ini kan jumlah siswanya lumayan, jadi Ibu rasa cukup gitu ya. Oke. Mengapa dibuat antologi? Karena Ibu ingin, ini sebagai bentuk apresiasi kalian dalam merancang sebuah karya. Jadi kalau semisal bikin tugas kok ya cuma disimpan-simpan tapi nggak pernah dipublis gitu kan, buat apa? Lebih baik kalau misal dipublikasikan, jadi banyak orang tahu, oh ternyata dari siswa A misalnya gitu, jago ya menulis, jadi bisa mengasah skill kita. Kita juga bisa tahu itu sebagai acuan kira-kira seberapa jauh sih level kita dalam menulis. Ini kan sebagai proses kalian gitu kan. Oke. Baik, jadi mungkin sampai di sini saja materi kita pada pagi hari ini. Ini adalah akhirannya. Jadi perlu kalian pahami bahwasanya tugas yang kedua ini ataupun antologi ini deadline-nya lama, ini sampai setelah UTS atau PTS nanti. Jadi silahkan dari sekarang kalian sudah mulai cari-cari idenya seperti apa, untuk yang bebas ya. Cari idenya, cari topik masalahnya itu bebas ya. Silahkan cari. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin menunjukkan sedikit, maaf, ini adalah laman yang ingin tadi Ibu sebutkan ya. Jadi ada contoh salah satu laman yang memang sering Ibu gunakan ketika ingin membaca cerpen, karena ini referensinya banyak sekali di sini. Jadi kalian silahkan klik yang namanya cerpenmu.com ya. Di sini salah satu platform yang terpercaya untuk kalian bisa baca-baca, karena sudah menyimpan ribuan, bahkan puluhan ribuan cerpen dari puluhan ribu penulis ya. Jadi banyak penulis-penulis yang mempercayakan karya mereka dipublikasikan di situs atau laman ini. Kenapa juga? Karena di sini disebutkan, jadi karya-karya di laman ini juga banyak digunakan di buku pelajaran bahasa terbitan Kemendikbud. Jadi otomatis sudah bisa diakui lah ya kualitasnya. Kenapa? Karena yang menulis ini bukan hanya penulis amatir, tapi juga ada yang profesional gitu. Oke, ini adalah contohnya. Tampilannya akan seperti ini. Bu, kalau saya pengen lihat yang tema-temanya bagaimana nih? Lihat di bagian ini ya. Ini ada tema banyak sekali. Nah ini contohnya, misal Ibu tuh kebetulan suka dengan tema yang atau genre fantasi fiksi. Nah kalian bisa lihat ya, cari di situ. Oke, di sini ada banyak sekali contoh-contoh referensi cerpen yang bisa kalian baca. Nah ini yang tadi Ibu sebutkan, jika kalian misal buat cerpen kok masih gantung endingnya, nah bikin di part 2. Tapi di part 2 ini harus sudah selesai ceritanya, tidak boleh menggantung lagi gitu ya. Oke, baik, mungkin Ibu akhiri hanya sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian boleh bertanya via WhatsApp, japri ke Ibu, tidak masalah, silahkan. Kalau misal belum paham mengenai materi ataupun tugasnya, silahkan kalian tanyakan, jangan sungkan. Oke. Baik, mungkin hanya itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan kalian. Ya, pandemi sebenarnya ini sudah mulai mereda, tapi belum
belum sepenuhnya tuntas atau belum sepenuhnya pergi. Jadi kalian tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sekarang ini memang masih situasi Ramadan, besok sudah Lebaran ya. Jadi Ibu ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika Ibu ada kesalahan dalam proses pembelajaran mengajar, kalian kurang semangat atau bagaimana, Ibu mohon maaf ya. Jadi setiap kesalahan mohon dimaafkan, oke? Karena kesalahan apapun yang kalian lakukan ya Ibu juga memaafkan. Jadi sebelum kalian minta maaf, Ibu sudah memaafkan kalian semua. Oke, baik, mungkin sudah sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait praktek mengajar. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam baik itu tahap-tahap dalam pengajarannya ataupun kurangnya penguasaan materi yang saya sampaikan, ataupun dalam kata-kata yang memang digunakan ini improvisasinya masih kurang, ya mohon dimaafkan karena saya juga masih terus belajar. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.